Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan doa berdulu ya. Mungkin untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa kita kali ini. Monggo untuk semua siswa untuk bisa open mic. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya absen dulu ya satu persatu. Untuk yang saya panggil, nanti bisa mengacungkan tangan ya. Risa, Andi, Vina. Untuk pelajaran kemarin kita membahas tentang daman dan kafalah. Mungkin ada dari kalian yang masih ingat pelajaran kemarin itu kita bahas apa? Iya, Tony? Apa itu pengertian dari dam dan kafalah? Ya, benar sekali. Jadi, daman itu ikrar atau lafadz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Kalau kafalah itu ikrar, seseorang itu berikrar dan dia itu menjamin untuk tuntunan hukum atau pengadilan dalam saat waktu dan tepat di pengadilan. Jadi daman dan kafalah itu intinya itu ada seseorang yang menjamin untuk seseorang yang lain. Nah, dari daman dan kafalah yang pada pelajaran kemarin Ibu sampaikan itu dapat kita petik hikmah bahwa melalui mempelajari daman dan kafalah itu kita belajar untuk tolong menolong dan saling saling bantu membantu satu sama yang lainnya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang riba, asuransi, dan bank. Apa kalian tahu tentang riba itu apa sebelumnya? Belum ada yang tahu? Oke, jadi riba itu pengambilan tambahan secara batil atau bertentangan dengan muamalah Islam. Terus riba itu banyak sekali macamnya. Terus ada banyak kan ya di masyarakat itu gimana riba itu pengambilan keuntungan atau tambahan yang mana itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Terus ada asuransi, terus ada bank. Jadi kalau bank itu ada apa? Ada dua jenis Ado. Apa itu Edo? Ya benar, ada bank konvensional terus ada bank syariah kan ya. Nanti kita bahas lebih lanjut apa itu bank konvensional, apa itu bank syariah. Untuk selanjutnya yaitu tentang asuransi. Ada yang tahu tentang asuransi? Oh ya, ada kartu Indonesia Sehat itu kan ya, ada BPJS, terus ada asuransi jiwa, ada asuransi harta, gitu kan banyak sekali itu. Apakah BPJS itu termasuk asuransi Bu? Apakah kartu Indonesia Sehat itu termasuk asuransi Bu? Nanti kita bahas secara lanjut. Jadi manfaat mempelajari riba, bank, dan asuransi itu apa? Ketika kita tuh mempelajari riba, bank, terus asuransi, itu membuat kita itu mengetahui apa yang ada di sekitar kita. Jadi nanti ke depannya kalau kita sudah dewasa atau anak-anak sudah dewasa atau sudah mengerti dunia tentang di masyarakat itu riba itu seperti ini. Oh, ini berarti haram. Jadi harus dihindari, terus harus dicegah juga. Asuransi itu seperti ini, terus bank itu seperti ini. Jadi melalui mempelajari ini Ibu harap semuanya itu mampu mengenal apa itu asuransi, apa itu riba, dan apa itu bank. Oke, sebelum kita menuju pelajaran, kita ice breaking dulu. Ibu sudah mengirimkan di grup ada link game. Jadi itu game itu dari tentang materi kita sebelumnya. Jadi Ibu mau mereview kemampuan kalian dari game tersebut. Nanti Ibu tambahan ke nilai kuis. Jadi
Silahkan waktu 10 menit ini kalian buat untuk bermain game tebak-tebak kata tentang materi kita sebelumnya. Oke, gimana nih? Udah mulai panas gak? Udah mulai semangat untuk materi hari ini? Oh ya, kalian udah sarapan belum? Kok mak lemes-lemes gini sih wajahnya? Harus sarapan ya, soalnya sarapan tuh penting untuk kesehatan gitu. Oke, udah selesai main gamenya? Bisa kita mulai materi untuk hari ini? Oke, kita sekarang menuju ke bab 6 yaitu riba, bank, dan asuransi. Riba, asal kata riba menurut bahasa Arab adalah lebih atau bertambah. Adapun yang dimaksud di sini menurut istilah syara adalah akad yang terjadi dengan menukarkan yang tertentu tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Jadi riba ini artinya tuh tambahan itu diambil dan tidak tahu itu tuh ada dalam syariat atau tidak. Jadi riba ini lebih ke arah kebatilan atau keburukan. Jadi tidak tahu itu diperbolehkan oleh syara apa tidak untuk tambahannya itu. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam riba. Macam-macam riba itu ada 4. Menurut pendapat sebagian ulama itu riba itu ada 4 macam. Ada riba fadli, ada riba qardi, ada ribayat, ada riba nasai. Yang pertama riba fadli. Riba fadli itu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Yang kedua yaitu riba qardi. Riba qardi itu hutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang. Yang ketiga ribayat, yaitu berpisah dari tempat akad sebelum timbang diterima. Yang keempat riba nasai. Disyariatkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tentang bank. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Dr. Fuad Muhammad Fahrudin, bank adalah suatu perusahaan yang memperdayakan hutang piutang, baik yang merupakan uang sendiri maupun uang orang lain. Bank memperedarkan uang untuk kepentingan umum, tidak membekukannya, dan tidak pula menimbun kekayaan dalam satu tangan. Bank merupakan tempat penyimpanan yang terbaik dan aman, serta tempat meminjam dana yang teratur. Oleh karena itu, bank menolong manusia dalam menghadapi kesulitan keuangan pada umumnya. Jadi, bank itu banyak hal ya, di dalamnya itu ada simpan pinjam, terus ada utang piutang, terus ada di situ ada pembayaran, ada giro, ada berbagai kredit, ada kredit juga. Jadi di dalam bank itu terjadi jual beli, terjadi banyak tarik tunai uang, dan di situ tuh rawan terjadinya adanya riba. Jadi dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi bank itu sebagai menyimpan dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat ke publik, memperdayakan utang piutang, mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang, dapat menyimpan harta kekayaan, uang dan surat berharga yang terbaik dan aman, menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Jadi di bank itu kan Ibu sudah bilang tadi banyak terjadi proses pengambilan dan penyaluran uang. Jadi emang sebagai lembaga dan tempat yang sangat praktis, sehingga kan di zaman modern ini kan udah nggak zaman gitu memegang uang cash. Jadi kalau kita titipkan di bank itu sekiranya tuh bisa aman dan terjamin. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi kan ya, riba itu sudah pasti haram. Nah, di bank itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang mengharamkan tentang adanya bank, ada yang kelompok yang setuju. Nah, kelompok yang mengharamkan itu yaitu ulama yang mengharamkan riba, di antaranya ada Abu Zahra,
Guru Besar Fakultas Hukum Kairo Muslim Abu A'la Al-Maududi, ulama Pakistan, dan Muhammad Abdullah Al-A'rabi Kairo. Mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, sehingga kaum muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Keharaman bank dikaitkan dengan pemberian bunga bank terhadap nasabah. Bunga bank dalam pandangan para ulama ini adalah riba nasi'ah. Sedangkan riba nasi'ah terlarang dalam hukum Islam, maka dari itu hukum bank adalah haram. Jadi menurut kelompok yang mengharamkan bank ini, karena di bank itu kan ada bunga kan ya, ada bunga cicilan, terus ada bunga berkembang kalau bonus kan ya di situ. Nah, itu termasuk dalam riba nasi'ah menurut para ulama ini, sehingga mereka itu mengharamkan adanya bank. Jadi ada kelompok yang tidak mengharamkan atau setuju dengan adanya bank. Ulama yang tidak mengharamkan diantaranya adalah Syekh Muhammad Shaltut dan Ahmad Hasan. Mereka menyatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum muslim dengan baik muamalah kaum muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan dilarang. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda, sebagaimana digambarkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. Jadi dalam Surat Ali Imran ayat 130 itu tentang adanya riba, yaitu penggandaan utang piutang itu kan ya. Jadi menurut mereka dalam bank yang tidak menggandakan bunganya itu termasuk bank yang diperbolehkan gitu. Jadi mereka setuju dengan adanya bank seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu asuransi. Asuransi itu kan jaminan ya. Jadi di Indonesia itu ada jaminan kerja, jam sostek itu kan ya, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Terus ada jaminan keselamatan jiwa untuk orang yang awam biasa. Terus ada jaminan untuk hartanya. Nah, jaminan di situ banyak sekali jenisnya gitu. Nah, asuransi itu sesuai dengan prinsip Islam yang menghindari bentuk-bentuk bunga. Dalam akad asuransi tidak ada riba di dalamnya. Asuransi merupakan produk ekonomi Islam yang tergolong baru dalam khazanah hukum Islam. Berbagai perbedaan pendapat muncul di kalangan umat Islam terkait apakah akad asuransi dibenarkan dalam Islam atau tidak. Jadi, dalam asuransi itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Gini anak-anak, untuk asuransi yang mengandung riba atau misalnya ya kita mengansur asuransi setiap bulan itu membayar 50.000 atau membayar 30.000. Terus uangnya tuh bisa bertambah jadi 60 atau 70. Nah, itu termasuk dalam riba. Asuransi seperti itu tidak diperbolehkan kecuali kalau asuransi semisal asuransi setiap bulan itu membayar 50.000. Nah, uang di asuransi itu tetap gitu loh, tidak berubah gitu loh. Karena prinsip dari riba itu kan apabila ada tambahan tetapi tidak tahu tambahan itu dari mana gitu. Tiba-tiba kok ada tambahan. Apakah tambahan ini merugikan orang lain apa enggak? Nah, asuransi juga harus masuk dalam kategori di mana dia juga tidak boleh unsur riba. Kalau dia ada unsur riba, asuransi tersebut dikatakan haram. Istilah asuransi sering disamakan dengan istilah pertanggungan atau kafalah. Pengertian tersebut dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi adalah pertanggungan adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih. Pihak penanggung mengingatkan diri pada tertanggung dan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada pertanggungjawaban karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan. Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa asuransi dasarnya adalah pertanggungan dan ikhtiar seseorang dalam rangka menanggulangi risiko atau akibat dari terjadinya sebuah peristiwa yang tidak inginkan atau diharapkan terjadi namun terjadi. Jadi asuransi itu sudah jelas sekali ya. Asuransi itu pertanggungan. Jadi ada perjanjian kontrak antara dua pihak itu nanti setiap kalau salah satunya itu, tapi ini kan nggak jelas kan ya, kalau misal asuransi yang tidak diperbolehkan itu apabila si penanggung
tertanggung itu menerima tambahan uang atau bagaimana yang bukan dari uangnya sendiri, atau ada tambahan atau ada unsur ribanya, asuransi ini juga tidak sah menurut Islam. Secara operasional, asuransi yang sesuai dengan syariah memiliki sistem yang mengandung hal seperti berikut. Yang pertama, mempunyai akad takfuli atau tolong-menolong untuk memberikan santunan atau perlindungan atas musibah yang akan datang. Yang kedua, dana yang terkumpul menjadi amalan pengelola dana. Dana tersebut diinvestasikan sesuai dengan instrumen syariah seperti mudharabah, wakalah, wada'ah, dan murabahah. Yang tiga, premi memiliki unsur tabaruk atau mortalitas harapan hidup. Yang keempat, pembebanan biaya operasional ditanggung pemegang polis terbatas pada kisaran 30% dari premi, sehingga pembentukan dan nilai tunai cepat terbentuk di tahun pertama yang memiliki nilai 70% dari premi. Dari rekening tabaruk, dana kebijakan seluruh peserta sejawal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Yang keenam, mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah sharing of risk, di mana apabila terjadi musibah maka semua peserta ikut saling menanggung dan membantu. Keuntungan profit dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil mudharabah atau dalam akad tabarruk dalam terbentuk dengan memberikan hadiah kepada peserta dan upah fee kepada pengelola. Mempunyai misi akidah, sosial, serta mengangkat perekonomian umat Islam atau misi istiqodi. Jadi dalam asuransi itu intinya itu asuransi syariat itu bagaimana di dalamnya itu tidak ada unsur-unsur riba. Jadi antara para peserta pemilik asuransi, pemilik akun asuransi itu, mereka tuh mengikhlaskan bahwa dananya itu dibuat untuk berbagi, saling tolong menolong, saling untuk keperluan tolong menolong antar sesama. Jadi intinya itu apabila di situ itu satu sama lainnya, anggota pesertanya itu tidak tahu uangnya untuk apa, seperti nggak jelas. Nah itu nanti ditakutkan nanti mengarah pada unsur negatif, terus nanti mengarah pada riba. Maka dari itu asuransi itu ada yang memperbolehkan juga ada yang melarang. Nah, gimana anak-anak tentang pelajaran kita kali ini tentang riba, tentang bank, terus tentang asuransi. Jadi hikmah kalau kita mempelajari tentang bank, tentang asuransi, terus tentang riba, itu kita itu tahu gitu loh, manfaat bank itu apa, asuransi itu apa gitu, riba itu apa. Jadi kita tuh tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi kalau kita mempelajari riba, kita tuh tahu bahwa ini termasuk jenis riba riba ini. Jadi ini tuh dilarang dalam agama Islam gitu. Jadi memudahkan kita untuk mengenali hal-hal yang buruk, terus menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif. Seperti dengan bank, terus asuransi juga. Dengan mempelajari berikut, kita tuh tahu gitu loh, mana asuransi, mana bank yang baik bagi kita, terus mana yang mengandung riba atau mengandung hal-hal yang negatif yang kita tidak tahu itu asalnya dari mana. Nah, melalui pembelajaran kita kali ini, Ibu harapkan semua anak itu dari kalian itu mengetahui macam-macam, mengetahui apa yang baik dan buruk di kehidupan, di praktek dunia nyata. Oke, setelah mempelajari materi tentang riba, bank, dan asuransi, Ibu harap kalian paham tentang apa itu pengertian riba, apa itu pengertian asuransi, apa itu macam-macamnya, dan bank itu bagaimana. Nah, untuk materi kali ini Ibu ingin memberikan kenang-kenangan untuk kalian. Apa itu? Ya, benar sekali. Jadi untuk tugas kali ini Ibu ingin kalian membuat portofolio tentang apa itu riba, asuransi, dan bank. Jadi di situ berisi tentang pengertian dari mereka, terus macam-macamnya, terus contoh-contohnya, dan terutama pada contoh-contohnya sih. Jadi contohnya itu lebih ke arah contoh real di Indonesia. Contohnya kalau bank konvensional tuh kayak bank apa, kayak BCA, terus apa namanya BNI, BRI. Nah, yang syariah tuh apa? Ada
BRI Syariah, BNI Syariah, jadi kayak gitu. Jadi ada contoh-contohnya tuh yang ada di Indonesia aja gitu. Terus ada apa? Asuransi itu apa aja yang ada di Indonesia. Jadi kalian berikan contoh sebanyak-banyaknya tentang bank, terus asuransi sama riba. Ibu tunggu ya tugasnya ini. Ibu kasih waktu paling lama 2 minggu. Kalau lebih cepat ya lebih baik. Nah, untuk tugas untuk saat ini, Ibu sudah mengirimkan link game. Jadi, link game itu tadi nanti ada seperti game tebak kata, dan juga nanti naik ke level berikutnya nanti lumayan semakin sulit. Jadi bagi anak yang mendapatkan peringkat 3 teratas, nanti ibu akan kasih hadiah. Hadiahnya rahasia loh ya. Hadiahnya nanti minggu depan ibu kirimkan gitu. Oke, sekian untuk hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oke, mungkin sudah paham semua ya untuk materi kali ini. Ibu harap materi kali ini tuh bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi semoga kita tuh terhindarkan dari hal-hal yang seperti riba, seperti asuransi yang mengarah pada negatif, atau bank-bank yang mengandung unsur riba gitu. Dan semoga kita itu lebih pintar-pintar dan pandai-pandai dalam memilih apa yang baik bagi kita dan apa yang buruk bagi kita. Oke, sekian dari Ibu. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.